Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Halo Pviewers, selamat datang di video Pview Paramavida by Akaladia Group. Nah, apa kabarnya nih Pviewers? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam video ini kita akan berbincang-bincang nih dengan salah satu narasumber kita dan kita akan membahas tema tentang hal-hal penting yang perlu dipahami oleh para profesional tentunya untuk menjaga produktivitas di bawah perubahan dan tekanan baru. Nah, gak perlu berlama-lama lagi, di sebelah saya sudah ada Bapak Muhammad Yunus Yusuf. Halo Pak, apa kabarnya? Halo Mbak Okta. Alhamdulillah kabarnya. Kabarnya sehat ya Pak ya, luar biasa. Tadi perjalanan ke sini lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Lancar ya. Lancar ya. Oke, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini nih Pak, boleh dong Pak Bapak ceritain sedikit gitu, kira-kira apa sih yang di bidang apa sih Bapak saat ini dan juga pekerjaan singkat Bapak apa sih? Iya, kalau pekerjaan memang saya sudah cukup lama bekerja sebagai praktisi HR dan GA. Kemudian juga saya juga melakukan juga aktivitas sebagai trainer profesional. Lalu saya juga sebagai coach, sebagai asesor, sebagai grapolo, sebagai kadang-kadang jadi dosen juga, sama jadi lie detector. Seru ya. Banyak ya pengalamannya Pak ya. Tapi lumayan lebih banyak memang kegiatannya dalam beberapa bulan terakhir lebih banyak ke training sih. Training ya. Saya berbagi untuk teman-teman di banyak organisasi. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Yunus, ini udah mau nyempetin waktunya buat kita sharing hari ini ya Pak. Sama-sama Mbak Okta. Ya, sesuai dengan tema yang tadi saya sudah sampaikan ya Pak ya, tentang hal-hal penting yang perlu dipahami oleh para profesional untuk menjaga produktivitas di bawah perubahan dan tekanan nih Pak ya. Nggak terasa di pandemik udah beberapa tahun kita lewati ya Pak ya. Nah, belakangan ini kira-kira kita juga memang diharuskan untuk beradaptasi lebih cepat tentunya ya Pak ya, apalagi kita di dunia pekerjaan saat ini Pak. Nah, sebagian besar juga mungkin para manajer ataupun karyawan ada yang masih bekerja dari rumah, atau udah ada juga yang dari kantor, atau sekarang ada work from anywhere juga ya Pak ya, jadi dimanapun bisa bekerja gitu. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan dengan kondisi yang seperti itu dan tempat kerja kita juga yang berbeda-beda nih Pak, gimana tuh Pak? Ya, kalau menyikapi kondisi yang terjadi, tentu saja memang ini sangat terkait dengan yang kita hadapi dengan era VUCA sebenarnya. Bagaimana setiap orang profesional gitu ya, bekerja dimanapun dengan profesi apapun, dengan pekerjaan apapun, diharapkan cepat untuk beradaptasi. Kita senantiasa untuk bisa agile ya dalam kondisi apapun. Karena kembali lagi bahwa yang namanya perubahan itu kan pasti terjadi. Suka tidak suka, cepat atau lambat perubahan itu tetap terjadi. Ya, yang abadi sebenarnya perubahan itu sendiri ya. Iya, betul. Oke, nah kita diharapkan untuk mampu untuk cepat beradaptasi, mengingat sekarang kan sudah begitu banyak perubahan yang sporadis gitu ya, terutama dalam konteks bisnis, kemudian dalam hal apapun gitu ya, kegiatan-kegiatan perusahaan. Ya kembali lagi bahwa selain agile juga kan kita karyawan itu semua diharapkan untuk memiliki yang namanya kecerdasan adversity. Bagaimana dia mampu menghadapi situasi-situasi yang menekan gitu ya.
situasi dengan perubahan yang begitu cepat, yang begitu mungkin tidak sama dengan kondisi sebelum, katakan misal sebelum pandemik dan sebagainya gitu ya. Dalam kondisi normal, kemudian kita menghadapi pandemik, era pandemik, kemudian sekarang kita menghadapi namanya new normal. Bisa jadi memang begitu banyak perubahan tatanan di dalam konteks organisasi, konteks bisnis, kemudian juga dalam konteks bagaimana pola cara bekerja dan sebagainya, mengalami banyak perubahan gitu ya. Terutama perubahan yang signifikan adalah perubahan bagaimana suka atau tidak suka kita beradaptasi dengan adanya digitalisasi gitu ya. Nah, pasti perubahan juga ada di dalam tempat kerja, kemudian bagaimana sistem komunikasinya, interaksinya, kemudian bagaimana menilai kinerja, dan semuanya sudah mengalami begitu banyak perubahan gitu ya. Termasuk juga bagaimana jarak kita bekerja, yang tadinya kita bekerja secara offline gitu ya, totally offline, kemudian kita berubah menghadapi yang namanya ada kombinasi. Tadinya memang lebih banyak ke online gitu ya, dengan work from home. Kemudian sebagian mengalami yang namanya hybrid bergantian gitu. Jadi ada yang virtual, ada yang memang work from home dan work from office dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah bentuk bagaimana perusahaan beradaptasi dengan kondisi yang terjadi di tengah yang kita hadapi di era VUCA ini. Oke dan Pak. Nah, jadi dari perubahan tersebut kemungkinan besar akan ada juga tekanan-tekanan baru ya Pak ya. Nah, mungkin saya kasih contoh, misal tadinya anggota timnya misalnya ada 5 gitu, ternyata dengan kondisi yang saat ini jadinya cuma 2. Nah, itu gimana sih kita menghadapi tekanan yang seperti itu Pak? Ya memang ini memang kondisi di mana tidak, artinya sebagian perusahaan mungkin mengalami suatu event bisa dikatakan opportunity ya, mendapatkan banyak keuntungan dengan begitu perubahan yang terjadi sekarang. Tapi ada sebagian perusahaan atau organisasi yang mengalami memang kurang beruntung gitu ya. Ya, salah satu indikasinya adalah kurang beruntung adalah merubah tatanannya, terutama merubah tatanan dalam konteks selain daripada tempat kerja, kemudian regulasinya, yang bisa jadi yang dulu birokrasi sekarang jadi mungkin diperpendek karena mengingat situasi yang memang keputusan harus segera cepat dieksekusi, diputuskan dan sebagainya. Kemudian terutama juga ada kaitan impact terhadap karyawan, adalah bisa jadi tidak sekedar benefit yang berubah, kemudian bisa jadi ada perubahan yang dulunya lebih banyak perjalanan dinas, mungkin sekarang perjalanan dinasnya bisa dikatakan sudah sangat minim gitu ya. Artinya frekuensinya sudah jauh berkurang. Kemudian memang juga ada impact secara volume pekerjaan dan jumlah karyawan atau jumlah tim yang ada di dalam masing-masing departemen. Bisa jadi mungkin sebelum pandemi gitu ya, timnya masih lengkap. Katakan misalnya dari 5 atau tadi yang Mbak Okta bilang dari 4 sekarang menjadi 2. Nah, di sini diharapkan bahwa karyawan untuk cepat beradaptasi dengan kondisi di mana dia harus lebih optimal, lebih produktif gitu ya, lebih extra mile dan sebagainya. Karena memang situasinya ini bagaimana dia membantu perusahaan, mensupport perusahaan dalam kondisi yang memang belum, bisa jadi ada satu organisasi atau beberapa yang memang belum recovery dengan terjadinya perubahan dari pandemik, sekarang sudah new normal gitu ya. Nah, suka atau tidak suka, karyawan akan beradaptasi dengan workload yang baru gitu ya, di mana workloadnya bisa jadi dalam kondisi normal bisa jadi poin workload analisisnya mungkin 1,2 gitu ya, bisa jadi sekarang bisa lebih dari 1,2 karena memang artinya jumlah timnya itu kan sudah berkurang. Tadi berkurangnya setengah ya, dari 4 ke 2 gitu ya. Nah, bisa dibayangkan dia harus merubah itu, adaptasi ya, bisa jadi ya mungkin dia harus bisa resilient dalam kondisi seperti itu. Karena dalam kondisi memang dia harus tough gitu ya, dengan segala benturan-benturan, kemudian dia proses bagaimana keluar dari solusi sehingga dia bisa bekerja dengan tetap optimal dalam kondisi timnya mungkin tidak sebanyak sebelumnya. Nah, tadi kan Bapak udah jelasin ya, kira-kira Bapak punya teknik-teknik gak sih yang mungkin bisa membantu mungkin viewers lagi ada di posisi ini nih sekarang gitu. Kira-kira ada gak Pak teknik agar pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan baik dengan tekanan yang ada gitu? Oke.
kalau bicara masalah tekanan, kembali lagi bahwa itu memang berimbas kepada masalah stres ya. Stres sebenarnya kembali lagi bahwa kenapa saya itu hubungkan dengan stres? Karena apa? Dengan begitu banyak perubahan, itu memang berdampak terhadap stres seseorang, termasuk juga karyawan ya. Nah, stres itu kan bisa bentuknya macam-macam tuh. Sumbernya apakah dari internal, dari eksternal. Nah, bisa jadi stres yang situasi saat ini adalah di mana lebih banyak stres eksternal gitu ya, dengan perubahan perusahaan, kemudian banyaknya pengurangan, kemudian bertambahnya load pekerjaan gitu ya. Nah, kemudian juga deadline, bisa jadi deadline-nya malah lebih banyak yang lebih cepat gitu ya, karena bicara masalah merespon kondisi pasar ini kan maunya serba cepat ya, serba cepat. Bagaimana teknologi juga sangat membantu di dalam membuat perusahaan itu bicaranya tidak hanya sekedar quality, bicaranya juga sekedar service, tapi juga bicara masalah kecepatan. Kecepatan sebenarnya bagian daripada bagian daripada service sebenarnya. Tapi kan kalau sekarang era digital ini kan semakin cepat ya, karena memang segmentasi pasar sudah berubah secara fundamental. Mau nggak mau sekarang kita harus beradaptasi dengan namanya pasar menggunakan online gitu ya, e-commerce dan lain-lain, sehingga memang dibutuhkan satu kecepatan. Nah, itu membuat memang jadi dampak-dampaknya stres juga terhadap karyawan. Nah, itu lebih banyak pada eksternal. Internalnya tetap ada karena stres ya, temannya tadinya banyak, kemudian selama ini dia juga mendapatkan benefit yang memang cukup menarik, sehingga dengan adanya komposisi yang berubah gitu ya secara headcount karyawannya gitu ya, akhirnya mungkin ada bagian dari stres. Itu menurut saya itu normal sih ya. Nah, gimana caranya mengatasi bagi karyawan secara pribadi menghadapi situasi-situasi yang menekan, situasi di mana memang bisa berdampak terhadap stres dan sebagainya. Jadi ada dua hal yang perlu dipahami, bahwa bagaimana seseorang merespon tekanan-tekanan bisa menjadi stres. Stres bisa menimbulkan, kalau itu secara berkesinambungan dan terus-menerus, itu bisa jadi depresi ya. Nah, salah satu tekniknya adalah gini. Penanganan stres itu kembali lagi kepada tingkat maturity seseorang gitu ya, tingkat kedewasaan seseorang. Itu memang dihubungkan dengan bagaimana tingkat kecerdasan emosi seseorang ketika menghadapi situasi-situasi seperti ini ya. Orang-orang yang memang tetap merespon positif dalam kondisi apapun, tetap bisa stabil secara emosi gitu ya. Nah, memang itu dibutuhkan suatu kematangan emosi. Nah, ada dua respon yang memang terjadi, adalah ada eustress, itu bagaimana seseorang itu merespon kondisi yang menekan, kondisi stres dengan lebih kepada tendensinya mengarah kepada tindakan-tindakan yang positif. Nah, sebaliknya ada orang-orang yang memang merespon dengan tindakan-tindakan yang lebih mengarah kepada hal-hal yang cenderung menjadi negatif gitu ya. Nah, satu hal saya lebih menyarankan untuk bagaimana melakukan ya sekedar nggak healing doang gitu ya, tapi juga berdampak terhadap produktivitas kita. Setidaknya ya mungkin kalau secara normal terganggu sedikit biasa ya, tapi setidaknya tidak dalam kondisi yang drop gitu ya, menjadi demotivasi dan sebagainya. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah mungkin bisa healing dengan menggunakan cuti. Bisa pergi ke suatu tempat atau dimanapun, atau melakukan kegiatan apa yang bisa membuat dia bisa merilis stres-stresnya dia gitu ya. Kedua, lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, misalnya hobi apa dan sebagainya. Kemudian cobalah berkomunitas atau berinteraksi dengan banyak orang-orang yang memang memberikan positive vibe gitu ya, positif. Jadi artinya memang membuat akhirnya dia dalam kondisi environment-nya dia, atmosfernya positif gitu ya. Dan ada bisa kegiatan-kegiatan lain, misalnya lebih banyak berkumpul dengan keluarga, saling membangun kedekatan itu semakin kuat dan sebagainya. Itu salah satu juga cara untuk bagaimana kita merilis hal-hal yang bersifat stres. Kemudian juga jangan lupa bahwa ketika kita merasa dalam kondisi tertekan, dalam kondisi stres atau apapun, termasuk melakukan hal-hal yang bersifat defense rejection, kita harus keluar dari situasi itu, adalah kita lebih asertif.
Kita sampaikan apa yang kita rasakan, termasuk juga misalnya kondisi stres itu bisa salah satunya kan juga dari interaksi ya. Bagaimana seseorang itu diperlakukan misalnya karena mungkin atasannya secara otoritas mungkin punya kekuasaan di mana bisa menekan dan sebagainya, melakukan tindakan-tindakan depresif atau agresif terhadap dia gitu sehingga mengakibatkan salah satu juga stres gitu. Termasuk juga perlakuan perundungan atau bullying yang terjadi di perusahaan lingkungan kantor gitu ya bisa membuat juga stres. Nah, dia bisa menyampaikan itu dengan asertif, dengan cara baik dan sopan bahwa saya kecewa, saya marah dan sebagainya, dan itu diungkapkan. Itu salah satu juga membuat tidak meninggalkan stres gitu ya. Stres itu salah satunya memang karena kita biarkan. Kita biarkan secara terus-menerus, perlakuan apapun kita hanya simpan gitu ya. Kita tidak keluarkan, akhirnya membuat jadi masalah yang besar di kemudian hari. Dan itu juga salah satu berdampak tidak hanya dari sisi gangguan secara fisik, tapi juga gangguan secara psikologis maupun juga secara perilaku. Oke, berarti menarik nih ya kita membahas tentang stres ya Pak ya. Dan juga berarti kita harus ngelakuin hal-hal yang positif ya Pak supaya tingkat stres kita juga bisa berkurang nih dengan melakukan hal itu ya. Ya, satu hal yang mungkin yang memang salah satu faktor yang cukup besar adalah sebenarnya yang memberatkan kita menjadi stres adalah yang semakin terus menerus gitu ya. Bisa jadi karena memang penerimaan kita terhadap perlakuan orang lain, penerimaan kita terhadap situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi gitu ya, atau lingkungan di mana memang mendorong kita menjadi stres. Itu adalah kembali lagi bagaimana penerimaan kita. Makanya penting adalah bagaimana kita self awareness. Kita menyadari, kemudian kita accept menerima situasi itu, kemudian kita keluar dari situasi itu dan kita akan lakukan sesuatu untuk bisa menjadi lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang tidak mengikuti arus. Artinya determinisme lingkungan, determinisme genetik atau determinisme situasi atau kondisi gitu ya. Karena memang Pak di alam bawah sadar kita tuh kalau kita lagi menghadapi suatu hal yang membuat kita wah ini stres gitu ya, itu pasti akan setiap hari bisa kayak melakukan sesuatu tuh berat banget kayaknya gitu ya. Kalau saya pribadi sih kadang gitu Pak, kalau lagi ngerasain ini lagi dalam suatu pekerjaan yang memang gongnya di kita nih gitu, kadang ngerasa ini bahkan mau tidur aja pun Pak bisa kepikiran gitu. Jadi makanya itu sih memang harus dikelola ya stres itu juga ya. Oke. Nah kembali lagi bahwa itu bicara mindset ya. Mindset kita terhadap kondisi yang kita terima, katakan kondisi yang tidak menyenangkan. Itu bagaimana kita merespon, bagaimana mindset kita. Nah misalnya mindset kita merasa bahwa itu hanya stimulus gitu ya, atau itu hanya sekedar perlakuan yang memang ya nggak apa-apa untuk saya bisa bagaimana kita mereframe-nya sih sebenarnya. Contoh misalnya ketika kita gagal, itu adalah kita mengganti kata-kata gagalnya dengan belum berhasil. Nah, secara psikologis itu akan berbeda respon kita. Karena kembali lagi bahwa tubuh dan pikiran adalah satu. Jadi kalau misalnya kita berpikir A, tubuh akan merespon A. Jadi kalau kita stres, itu adalah impact dari bagaimana pikiran kita merasakan bahwa kita kecewa, kita marah, kita tidak suka, kemudian kita terluka dan sebagainya. Yang terjadi adalah tubuh kita akan merespon kita jadi stres. Jadi secara fisiologi kita jadi keringetan, kemudian kita jadi nggak semangat, kemudian kita jadi merasa bahwa orang lain nggak suka sama saya, kayak gitu-gitu. Jadi itu akan dimunculkan secara fisiologi, artinya secara fisik kelihatan gitu ya, dari ekspresi, kemudian dari gestur, kemudian dari apapun yang memang orang bisa lihat itu, gitu ya. Jadi saya lebih menjalankan untuk bagaimana kita mengganti kata-katanya dengan misalnya itu masalah, yaitu sekedar cuman jadi solusi gitu loh ya. Gitu. Dengan ada masalah ini, saya belajar sesuatu. Dengan adanya kondisi ini, bukannya malah semakin merasa saya nerima jadi bentuknya kekecewaan, tapi bentuknya adalah saya belajar sesuatu, solusinya apa sih untuk keluar dari situasi ini? Nah, itu. Jadi kita lebih kreatif sebenarnya ya. Sip. Wah, menarik nih pembahasan kita hari ini ya Pak ya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, untuk para viewers jangan lupa untuk di-share video-videonya kita, apalagi video yang ini ya gitu. Kali aja bisa bermanfaat nih untuk viewers lainnya. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe, like, dan share. Oke deh kalau gitu. Pak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang
tekanan ya Pak ya, yang tadi Bapak sudah sampaikan. Nah, aku mau tanya terkait kalau dengan tim leader nih, kira-kira boleh stres nggak sih Pak? Karena kan seorang tim leader ini yang menerima instruksi, dia juga yang akan memberikan instruksi tersebut ke bawahannya ya Pak ya. Nah, menurut Bapak gimana nih supaya tim leader ini bisa mengelola stresnya? Ya, kalau bicara stres itu adalah stres, kembali lagi bahwa stres itu adalah respon yang diterima seseorang dalam kondisi ada tekanan-tekanan gitu ya, yang berdampak terhadap dia merasa terancam atau terganggu dan sebagainya, gitu ya. Nah, stres ini sebenarnya kan tidak mengenal usia, tidak mengenal kedudukan atau jabatan, tidak mengenal pekerjaan, Benar. tidak mengenal katakan misalnya suku dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak mengenal background apapun. Setiap orang secara normal bisa saja stres. Jadi tergantung bagaimana tingkat penerimaan dia terhadap situasi atau kondisi yang memang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, itu kembali lagi adalah di sini adalah kalau dihubungkan dengan bagaimana seorang tim leader atau seorang manajer atau seorang pimpinan dari divisi atau departemen untuk mengatasi stresnya, mengelola stresnya gitu ya. Kalau di dalam stress management itu kan bagaimana mengelola stres-stres ini yang dikelola menjadi lebih positif gitu ya. Artinya cenderung disalurkan lebih positif gitu ya. Nah, satu hal yang penting adalah bagaimana pentingnya adalah tingkat kedewasaan seseorang ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana mengelola tim gitu ya. Bagi teman-teman yang memang memiliki tim, memiliki bawahan, yang tentu saja perusahaan merasa bahwa teman-teman ini diangkat sebagai katakan sebagai tim leader atau sebagai manajer gitu ya. Itu memang salah satu kelebihannya dibandingkan dengan kompetitornya ya untuk promosi di posisi itu. Yang membedakan adalah maturity levelnya. Jadi kalau secara skillnya, knowledge-nya, experience, jam terbangnya dan lain-lain mungkin ya cuma beda-beda tipis ya, nggak terlalu jauh gitu. Tapi kalau sudah bicara maturity level, ini adalah bagaimana pentingnya pengelolaan tim orang, karena kembali lagi kan sangat berbeda menangani misalnya kita bicara masalah pekerjaan yang memang sangat syarat dengan lebih banyak ke sistem menggunakan alat gitu ya, atau memang lebih banyak hal-hal yang memangnya seperti pekerjaan-pekerjaan yang tidak banyak membutuhkan untuk menangani mengelola sumber daya manusia ya. Nah, di dalam konteks seseorang pimpinan, seorang manajer, team leader atau apapun yang punya bawahan, bagaimana pentingnya punya kecerdasan emosi yang tinggi. Kecerdasan emosi yang tinggi itu adalah identik dengan tingkat kedewasaan seseorang, gitu ya. Penting artinya karena apa? Ya dia harus mengelola bagaimana orang-orang ini di bawahnya dia ini, di tim ini kan punya berbagai macam karakter, kemudian kebiasaan atau sikap-sikap atau respon-respon yang pada saat mengalami kondisi yang memang kondisinya dikejar deadline yang tentu saja syarat dengan stres dan sebagainya, atau memang pekerjaan-pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan sebagainya gitu ya. Ditambah lagi mungkin gaya leadership seseorang di dalam perusahaan itu juga mempengaruhi stres juga, terutama juga terhadap tim, terhadap si manajer ini. Ketika misalnya bisa dikatakan satu contoh, ketika manajernya ini mendapatkan omelan atau teguran gitu, katakan misalnya cukup membuat akhirnya kalau secara normal bawahan pasti udah stres gitu ya. Nah, dalam kondisi apapun atasan ini, si team leader dan manajer ini harus menunjukkan bagaimana dia bisa mengelola emosionalnya, dia bisa stabil gitu ya, dalam kondisi menekan sekalipun itu tidak mempengaruhi dia untuk mengelola bawahannya. Jangan sampai nanti ketika misalnya dia mengalami stres karena tadi karena mendapatkan perlakuan atau tekanan, itu dia juga menekan kembali gitu ya. Seperti kayak apa ya, kalau misalnya prinsipnya jadi loose gitu ya. Saya diomelin ya, bawaan saya juga harus diomelin juga dong. Kita harus merasakan penderitaan atau luka bareng-bareng gitu ya, kesal bareng-bareng gitu. Menurut saya ya kita harus bisa bagaimana membuat situasi tim kita tetap merasa nyaman, merasa tidak tertekan atau stres gitu ya. Malah nanti jangan-jangan
habis atasannya disemprot gitu ya, terus ke bawahannya juga disemprot. Iya. Nah besoknya Pak izin saya, loh kenapa kamu nggak masuk, saya di UGD Pak. Kenapa di UGD? Karena stres sama Stres. Bapak kemarin gitu ya. Nah Bener, menurut saya bener. sih ya sebagai ya kalau sebagai bicara masalah manusia pasti semua stres gitu ya. Tinggal kuncinya adalah bagaimana manajer ini mengelola stres itu dengan baik gitu ya, sehingga tidak mempengaruhi tim. Tim juga merasa tetap dalam kondisi yang memang motivasinya stabil, kemudian merasa nyaman untuk bekerja, kemudian juga merasa bahwa atasan itu adalah sebagai role model, dia bisa belajar bagaimana menangani situasi yang kondisi yang menekan dengan stabilitas emosionalnya dia. Oke, berarti kalau dari segi tim leader nih Pak ya, gimana sih cara kita untuk memberikan empati kita nih kepada bawahan kita? Karena dimana mereka misal kita tahu nih mereka lagi ada di posisi dalam tekanan yang cukup tinggi. Gimana nih posisi kita sebagai tim leader memberi empati tersebut gitu Pak? Oke. Oke, memberi empati itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita membangun skill leadership, kemampuan kepemimpinan. Itu kuncinya adalah bagaimana kita menggrab hati atau kita memberikan empati kepada bawahan untuk membangun trust gitu ya, membangun kepercayaan sehingga bawahan itu mau bekerja sama dengan baik, mau diarahkan, mau di leading dan sebagainya untuk mencapai tujuan gitu ya. Ya tujuan yang sudah ditetapkan oleh departemen dan kita sebagai atasan, termasuk juga target-target perusahaan dan sebagainya gitu ya. Nah, yang dilakukan secara konkret adalah pertama adalah berikan kepercayaan. Satu. Kedua adalah kita membantu kalau dalam kondisi bawahan kita mengalami semacam stres atau demotivasi gitu ya. Pendekatan yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan konseling. Kemudian juga dengan menggunakan bagaimana tingkat listening skillnya itu kita di level yang tertinggi, yang kelima adalah memberikan empati. Satu kalimat yang cukup kental dengan syarat empati adalah seperti ini. Oke, setelah bawahan bercerita kondisi yang terjadi gitu ya, kita bisa merespon dengan seperti ini. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan kalau saya ada di posisi kamu saat ini, gitu ya. Bisa jadi saya akan bisa merasakan hal yang sama. Itu adalah satu bentuk kalimat bentuk empati. Walaupun kita tidak memiliki experience itu, pengalaman masalah itu, setidaknya kita memberikan empati gimana rasanya, gitu ya. Kemudian kita bantu dia mencari solusi yang memang menurut dia cukup efektif. Kita memfasilitasi bagaimana apa saja yang memang membantu dia keluar dari situasi yang memang membuat dia stres, membuat demotivasi, atau membuat akhirnya dia depresi dan sebagainya. Nah ini kan kembali lagi bahwa tugas kita adalah bagaimana kita membantu bawahan ini mengembangkan mereka kan. Nah kemudian juga mencapai kinerja terbaik. Nah ada dua pendekatan yang memang umum dilakukan, itu tidak hanya konseling, juga ada coaching, ada mentoring dan sebagainya. Dalam situasi yang tadi, yang stres tadi itu kategorinya lebih banyak pendekatannya yang cocok adalah konseling. Ya konseling, kemudian kita memposisikan bahwa kita sebagai teman nih, sebagai partner kerja gitu ya. Karena kalau kan impact yang terjadi kalau misalnya dia stres gitu ya, dia demotivasi, impact-nya kan terhadap kinerja kan. Hasil kerjanya juga kualitasnya bisa jadi terganggu, di bawah standar dan sebagainya. Gitu. Kita bantu dia untuk keluar dari situasi itu. Oke. Thank you nih Pak, nggak terasa nih pertanyaan terakhir nih Pak ya saya mau sampaikan. Oke, mungkin nih P-Viewers baru pertama kali juga dengar gimana sih mengenali stress management gitu ya. Nah menurut Pak Yunus nih, ini kalau tadi kan membahasnya tentang tim leader. Nah ini secara umum gitu ya Pak ya, apa sih yang dilakukan ketika agar kita bisa memiliki cara-cara yang tepat nih untuk menangani stres ini Pak? Oke. Cara-cara yang tepat kembali lagi bahwa gini, ya kalau bicara masalah secara teori ya, ya diharapkan itu ya minimal level supervisor ke atas lah ya. Juga dibekali untuk diberikan pembekalan untuk stress management gitu ya. Karena memang kalau bicara masalah stres itu kan posisi semakin tinggi, stresnya juga semakin tinggi gitu ya. Karena memang tekanan juga semakin besar. Bukan karena itu, kan itu imbas dari tuntutannya juga semakin tinggi terhadap kinerjanya,
produktivitasnya dan sebagainya gitu ya. Kembali lagi kalau bicara masalah stress management, bagaimana yang penting satu hal adalah saling menguatkan, kemudian juga bagaimana merubah situasi yang menekan ini, situasi yang berdampak terhadap stres ini dialihkan untuk disalurkan kepada kegiatan yang lebih positif gitu ya. Kemudian juga peran atasan di dalam membuat situasi ini lebih kondusif, kemudian situasi yang lebih nyaman, itu penting sekali gitu ya. Nah, peran mereka adalah bagaimana mensupport bawahan-bawahan terutama yang mengalami stres atau mengalami demotivasi dan sebagainya. Bantu mereka untuk keluar dari situasi itu. Kemudian juga disupport sama perusahaan, dengan kata lain bagaimana menciptakan iklim atau suasana kerja yang memang nyaman, yang memang sangat minim dengan situasi yang menekan atau stres gitu ya. Ya memang tidak bisa dihindari, tapi setidaknya membuat orang itu secure gitu ya dalam bekerja. Karena memang kalau kita hubungkan dengan cross generation gitu ya akan berbeda penanganannya antara karyawan-karyawan yang memang bergenre X gitu ya dengan teman-teman yang bergenre milenial sama Z gitu ya. Nah, mana yang memang tingkat stresnya mudah gitu ya, stresnya lebih tinggi gitu yang mana? Ya biasanya di Z itu lumayan ya. Z kembali lagi memang karena kita melihatnya masing-masing generasi itu juga memang mewakili dari karakteristiknya, kemudian kebiasaannya, polanya dan lain-lain gitu ya, sangat berbeda sekali gitu ya. Nah, pentingnya adalah kita mengetahui itu, konteksnya adalah dunia dari masing-masing generasi ini untuk membantu mereka kalau misalnya stres, apa yang perlu dilakukan. Dalam situasi begini membuat bagaimana mereka tetap bisa stay di perusahaan, bisa jangan mudah baper gitu ya, langsung stres sedikit keluar repot ya. Jadi nah itu memang ya daya juang, daya tahan banting ya, endurance-nya kan memang beda ya antara masing-masing generasi. Tapi menurut saya tinggal kembali lagi bahwa kita yang bijak adalah kita sebagai atasan, kemudian kita dan perusahaan juga bagaimana membantu melihat situasi seperti ini, mentreatmentnya yang tepat gitu dengan saluran yang tepat dan sebagainya, sehingga mereka bisa dalam kondisi tetap engage sama perusahaan, sehingga mereka mau bisa retaining program perusahaan ini tetap berjalan gitu ya. Mereka tetap bisa bekerja stay long gitu ya, bisa bekerja lama dan lain-lain gitu. Oke, thank you Pak Yunus, menarik nih ya pembahasan kita hari ini. Terima kasih ya Pak Yunus untuk hari ini, dan semoga juga P-viewers juga bisa nih mengelola stresnya ya. Tadi udah dibahas tekniknya, tipsnya, silahkan aja ditonton lagi dari awal kalau misalnya ada yang terpotong ya. Gitu. Nah, jadi untuk P-viewers terakhir jangan lupa untuk di like video ini dan juga di share ke P-viewers lainnya, dan yang terakhir jangan lupa di klik tombol lonceng notifikasinya agar dapat update-update terbaru dari kami. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menyaksikan video lainnya. Nah viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.